Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi pelajaran kita untuk hari ini. Selama beberapa hari kita libur. Nah, sekarang persiapkan buku tematik-tematika kamu, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, sekarang kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Mengembun. Embun adalah salah satu peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin sehingga uap air atau berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Perubahan wujud ini disebut pengembunan. Jadi, embun merupakan salah satu perubahan wujud dari gas menjadi benda cair. Embun menginspirasi Pak Rat dan Pak Daljono untuk membuat lagu. Mari kita baca syair dua lagu di bawah ini. Embun pagi ciptaan Pak Rat. Riang cemerlang, embun pagi hari. Tersenyum riang, hati gembira, burung berkicau, trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi hari, di sinar surya, riang gembira, murai berkicau, trilili-lili. Sedangkan syair lagu yang kedua, Embun, ciptaan Pak Daljono, kemerlapan menghiasi dini hari, berkilauan, kena sinar matahari, sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi hari. Kalau kita perhatikan dari dua lirik lagu tersebut, bisa kita lihat tema lagu ini adalah embun. Gambaran embun menurut lagu tersebut adalah embun membuat pagi semakin cerah, embun membuat pagi semakin cemerlang. Nah, sekarang kapan embun itu terjadi? Embun itu terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang menuju pagi hari. Sedangkan manfaat dari kedua lirik lagu ini adalah embun membuat alam semesta semakin indah. Nah, sekarang kita akan cari arti kata-kata berikut ini di dalam kamus. Di situ tadi lirik dari kedua lagu tersebut ada kata surya, yang artinya dalam kamus itu matahari. Kata dini artinya dalam kamus pagi sekali atau belum waktunya. Yang ketiga kata percik, artinya dalam kamus itu titik-titik air yang berhamburan. Dan yang keempat, kata linang, artinya dalam kamus itu meleleh. Sedangkan kata intan, artinya dalam kamus itu batu permata yang berkilauan. Dan kata cemerlang, ya, artinya dalam kamus bercahaya atau bersinar sangat terang. Dan riang, artinya dalam kamus itu riang, gembira, atau sukacita. Sedangkan kata kilau, arti dalam kamusnya itu cahaya gemerlap, cahaya berkelip. Sedangkan tadi ada juga ya kata sejuk, artinya dalam kamus berasa atau terasa dingin. Dan yang terakhir kata riang, artinya dalam kamus suka hati, girang sekali. Proses terjadinya hujan. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap, terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi.
Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan mencoba mengurutkan proses terjadinya hujan berdasarkan urutannya ya. Pertama, ya, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Urutan yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Selanjutnya, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Itu urutan yang ketiga. Selanjutnya urutan yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan urutan yang terakhir, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Itulah proses terjadinya hujan. Sekarang tugas, buatlah kalimat dari buku LKS halaman 85. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat bersatu dalam kebersamaan di sekolah dan di masyarakat. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat bersatu di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat kebersamaan di sekolah dan di masyarakat. Pertama, manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah antara lain mempererat persaudaraan antar teman, membuat suasana belajar lebih menyenangkan, menumbuhkan jiwa sosial, dan menumbuhkan sikap toleransi. Itulah ya manfaat yang bisa kita peroleh apabila kita mau bersatu ya dalam keberagaman di sekolah. Terus, nah, berikut ini contoh sikap bersatu dalam kebersamaan di sekolah. Satu, ada kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat, ikut berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, seperti upacara bendera, pentas seni, dan kegiatan olahraga dan lain-lainnya. Itulah contoh sikap bersatu dalam kebersamaan di sekolah. Manfaat bersatu dalam kebersamaan di masyarakat yaitu menumbuhkan rasa toleransi antar warga, dua, mempererat persaudaraan antar warga, terus membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan, dan menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Contoh sikap bersatu dalam kebersamaan di masyarakat yaitu satu, menjenguk tetangga yang sakit. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, berbagi makanan kepada tetangga. Dan yang keempat, memberi pertolongan kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Nah, ini adalah sikap contoh yang harus kita laksanakan untuk terwujudnya sikap bersatu dalam kebersamaan di masyarakat. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Ya, coba kita perhatikan jam yang ada di bawah ini. Di sini tadi hujan turun itu pukul 7.15, sedangkan hujan berhenti itu pukul 9:10. Yang ditanya lamanya hujan turun. Perhatikan ya. Ya, lamanya hujan turun itu dari pukul 7.15 sampai ke pukul 8 itu ada 45 menit. Selanjutnya, dari pukul 8 sampai pukul 9 itu ada 1 jam. Ya, selanjutnya dari pukul 9 sampai ke pukul 9:10 itu ada waktunya 10 menit. Nah, setelah itu ya semuanya kita jumlahkan ya, 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit
sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi sekolah di antar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, kalau kita perhatikan soal, maka kita bisa langsung menjumlahkannya ya. Menit ke menit, jam dengan jam. Nah, tadi Udin itu berangkat ke sekolah itu pukul 6:25 menit. Lalu lamanya perjalanan itu ada 30 menit. Berarti kita tulisnya di bawah 25 menit ya. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, karena di sini tidak ada jamnya, bisa langsung kita langsung tulis ya. Nah, jadi 35 menit setelah pukul 6:25 adalah 6:55. Jadi, Udin sampai ke sekolah pukul 6:55 menit. Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, sekarang kita tulis dulu ya angka pukul 8-nya. Selanjutnya, karena di sini 2 jam setelah, maka karena di sini jam, maka kita luruskan dengan jamnya ya, lalu kita jumlahkan. Ya, 0 ditambah 00, 0 ditambah 00, 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini sebelum berarti kita menghitung mundur. Kalau menghitung mundur, kita bisa mencarinya dengan cara pengurangan. Jadi kita tulis ya, 6:20 ya, langsung aja dikurang pukul 4 sama dengan ya, langsung kita kurangin ya, 0 dikurang 0, 0, 2 dikurang 0 sama dengan 2, 6 dikurang 4 sama dengan 2, 0 kurang 0, 0. Jadi 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul 2:20 menit. Selanjutnya yang C, 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul. Nah, kalau ada kata setelah, maka kita jumlahkan ya. Kita tulis dulu pukul 4:15. Nah, sekarang karena di sini ada 45 menit, kita langsung ke menitnya ya. Nah, kita tulis dulu di sininya 00.45 menit. Nah, sekarang kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10 ya. Kita tulis di sini 0, simpan 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kamu harus ingat ya, kalau di penghitungan jam, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Di sini Miss akan tulis 0. Ya, di sini Miss akan tulis 0. Mengapa 0? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti kita tulis di sini satunya kita tulis di sini. Nah, sekarang kita jumlahkan kembali. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5.
Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari, hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Tugas kamu selama 3 hari ini mengamati eh, hujan turun dan kapan berhentinya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang Miss berikan. Ya, di sini Miss mengamati hanya 2 hari saja. Ya, hari pertama awalnya hujan itu pukul 5:30 menit, sedangkan hujan berhenti itu pukul 6:45 menit. Lamanya hujan turun itu cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah, 5:30 sampai pukul 6 itu ada 35 menit. Pukul 6 sampai pukul 6:45 itu ada 45 menit. Nah, sekarang hasilnya ini kita jumlahkan ya. 35 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Karena 1 jam kan 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit. Jadi kita buat 1 jam sisanya berapa? Ya, sisanya 15 menit. Nah, yang kedua, awalnya hujan itu pukul 8:15. Sedangkan hujan berhenti itu pukul 9:55 menit. Lamanya hujan turun, mari kita hitung ya. Nah, pertama itu awalnya hujan turun itu jam 8:15 menit sampai pukul 9 itu ada 45 menit. Ya, dari pukul 9 sampai pukul 9:55 itu ada 55 menit. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 45 menit ditambah 55 menit sama dengan 95 menit. Nah, jadi 1 jam 35 menit. Perubahan wujud terjadi setiap hari dalam hidup kita. Sama seperti perubahan wujud. Kamu juga punya kegiatan setiap harinya. Nah, sekarang di sini ada contoh kegiatan di sekolah. Mulai tiba di sekolah hingga pulang di sekolah. Nah, perhatikan tabel. Tabel ini ada waktu, jenis kegiatan, dan lama kegiatan. Ini hanya berupa contoh jadwal kegiatan ya. Nah, waktu mulai kamu bangun pukul 5:30 sampai pukul 6, jenis kegiatannya itu kamu bangun tidur dan merapikan tempat tidur. Lama kegiatan itu ada 30 menit. Selanjutnya dari pukul 6 sampai pukul 6:30 menit, jenis kegiatannya itu kamu mandi dan ganti baju seragam. Lama kegiatannya itu 30 menit dan selanjutnya ya kamu boleh lihat. Nah, sekarang karena kita belajarnya di rumah, tugas kamu susunlah aktivitasmu sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hingga kembali tidur di malam harinya. Nah, tugas kerjakan di buku PS dari LKS halaman 84 dan halaman 86. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk kamu dan setiap tugas yang diberikan boleh kamu langsung kerjakan ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.